gitu. Balik lagi ke Balik. fasilitas apa aja yang didapat? Jadi yang didanain itu fundingnya itu satu tadi untuk tiket, terus Tiket. buku, Buku. terus tuition otomatis ya, tuition itu udah dibayarin, terus juga kalau nggak salah apa ya, uang living cost, living Iya? costnya itu Termasuk apa? Mau nggak? iya living cost itu tuh kalau nggak salah aku tuh jadi tergantung jurusan sebenarnya. Kalau bayaran tahunannya itu tergantung jurusan. Kalau misalnya kayak aku nih Ilmu ilmu komunikasi. komunikasi kan, itu ada batasannya. Jadi kalau ilmu sosial sekian belas juta. Terus kalau kedokteran nggak full, jadi ada batasannya. Iya. Jadi kasihan sebenarnya yang kedokteran itu, kasihan banget. Farmasi kayak gitu tuh harus nombok, karena dia ada praktek dan lain-lain. Dan aku bersyukur aku di Ilmu komunikasi. yang ada, ya Allah, sumpah. Pokoknya alhamdulillah deh beasiswa itu. Jadi biaya sehari per bulannya aku dapet 3,5 juta di 2012 loh. 2012 3,5 juta. Terus itu untuk S2 ya, gengs ya. Terus aku dapet juga uang buku itu kalau nggak salah 1,5 juta per bulan apa ya? Kalau nggak salah satu semester ya, aku lupa. Kayaknya per bulan deh. Aku lupa 1,5 juta pokoknya. Itu harus kita belikan untuk buku? No, Enggak. gengs. No. Sumpah? Enggak. Oh, berarti uang buku itu Bisa dipakai untuk hari-harian, terserah. Pokoknya Ah. wise ya, harus bijak ya. Karena sejujurnya kalau aku lebih suka adalah buku online, e-book gitu. yang beli di Amazon enggak kan? Enggak beli di Amazon juga sih. Aku cari yang free aja. Oh, oke. Tak kira beli di Amazon ya. Pokoknya harus baca buku ya intinya ya, gengs ya. Harus baca buku, harus baca paper dan lain-lain ya. Terserah mau cara dapatnya gimana. Kan banyak website ya, Iya. sekarang website. Pokoknya kita dapat, ada juga kalau nggak salah tuh apa ya, asuransi gitu deh. Jadi asuransi kesehatan Jiwa. gitu. Asuransi kesehatan itu tuh untuk yang di luar negeri. Jadi dibayar, dapat juga. Jadi yang di dalam negeri nggak dapat. Jadi buku, tiket, living cost, sama uang Operasional. Hidup. bukan uang kampus. Tuition fee. Ya, tuition fee itu. Terus kan kita ada uang pangkal kan ya, setiap universitas kan ada uang pangkal, itu juga dibayar. Tergantung. Kalau kita dibayarkan, pokoknya kalau ada uang pangkalnya dibayarkan juga. Berarti Jadi intinya aku tuh tugasnya adalah belajar bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan itu. Pokoknya belajar S2-nya dan belajar bagaimana aku menghabiskan uangnya. Sebenarnya. super sekali kita ini. Intinya tapi harus bertanggung jawab lah. Iya, bertanggung jawab, sama benar, harus yang bertanggung dikasih pemerintah, harus ada outputnya dengan baik. Dan jangan lupa kita tuh kalau beasiswa Dikti ini berarti kita ya ujungnya adalah jadi dosen, pengajar gitu. Jadi buat gengs yang yang tidak punya impian untuk menjadi dosen, jangan di beasiswa Dikti gitu. Zaman itu harus beasiswa Dikti, berarti siapapun penerimanya harus kan ada kontrak 2N+1 kalau yang S2. Terus yang S3-nya beda lagi bunyi kontraknya gitu, gengs. Nah, terus setelah Mbak dapat beasiswa itu, Mbak balik lagi ke Bengkulu apa gimana? Karena aku nggak dapet rekomendasi, jadi aku bebas melanglang buana. Dan dalam artian gini, aku pun ya aku harus harus mengikuti kontrak. Tapi balik lagi ke Dikti waktu itu. Jadi Dikti terserah mau menempatkan aku di mana, karena aku nggak punya rekomendasi pada saat itu. Jadi teman-teman yang nggak dapat rekomendasi saat itu balik ke Dikti, dan Dikti yang menempatkan. Jadi ada teman-teman yang ditempatkan di bagian timur. Kebanyakan tuh ditempatkan di bagian timur, gengs. Lah, Mbak di mana? Waktu itu aku belum sempet yang dapat penempatan karena pas aku selesai ada CPNS. Nah, pas aku selesai itu, jadi hari ini aku Hidupnya lancar, gengs. Alhamdulillah ya, gengs ya. Hidupnya serut. Jadi ya itulah tadi ya. Oh iya ya. Oh, berarti tepat setelah Mbak lulus, Mbak langsung CPNS, terus habis gitu lulus CPNS. Ada penerimaan CPNS dan dosen waktu itu informasinya paling banyak. Jadi
aku sebenarnya belum dapat official ijazah, itu belum dapat. Tapi kementerian udah balik waktu itu, gengs. Jadi 2 tahun berjalan ternyata Kemendikbud udah nggak ada lagi, namanya adalah Kemenristek. Dikti udah nggak ada lagi waktu itu, jadi berubah jadi Kemenristek. Kemenristek itu buka CPNS, masih ada nggak sih Kemendikbud? Aku lupa, gengs. Jadi nanti lihat aja ya, 2014 aku selesai. Jadi jadi maklum lah ya, Pentiumnya. Iya. Jadi aku balik, aku buka, aku lamar formasi yang Kemenristek. Lamar formasi Kemenristek, yang Kemenristek itu membutuhkan kan universitas ini jadinya di bawah naungan Kemenristek waktu itu. Iya. Jadi aku sebenarnya sejujurnya ya, gengs, aku nggak mau jadi CPNS saat itu. Tapi ya aku jadi anak yang menurut sama orang tua, jadi ya permintaan orang tua aku ikutin. Aku daftar. Tapi daftar ketika itu kan harus pakai ijazah. Ijazah belum keluar, jadi aku pakai surat keterangan dari UI yang menyatakan aku sudah ujian, sudah keluar semua. Jadi itu yang aku daftarkan gitu. Dan berarti Mbak tidak menyalahi aturan dikti kan? Mbak ujung-ujungnya nanti baliknya ke sana kan, ke Undip kan? Enggak, jadi gini, karena kan untungnya aku tidak punya kontrak mengikat pada sebuah institusi universitas. Jadi aku bukan dikirim, tapi aku mendaftar, terus aku menggunakan surat rekomendasi dari yang tidak memiliki universitas kiriman gitu loh. Maksudnya aku bukan dari mana-mana, aku sekolah di sini, siap kembali ke Dikti. Jadi terserah Dikti nanti menempatkan di mana aja. Iya, enggak, maksudnya kan kan ada kontrak 2N kan. Katanya Mbak kan temennya Mbak yang lain yang tidak mempunyai kontrak dari universitas sebelumnya ditempatkan di Papua, sedangkan Mbak pada saat itu memilih CPNS. Nah, enggak sama itu sekali tidak menyalahi aturan karena Mbak balik ke universitas atau apa? Ada proses di balik itu apa? Jadi sebenarnya kita itu kan belum selesai, 2014 itu lulusannya pada belum selesai 100%. Dikti Kemenristek juga belum membuat planning untuk yang lulusan 2014. Gitu. Sementara yang tahun sebelumnya, tahun pertama itu di 2000, kan aku masuk 2012 kan, yang 2011 itu sudah ada penempatan. Jadi yang 2011 itu penempatannya di 2013 gitu kan. Dan kebanyakan kebutuhannya itu adalah di bagian timur Papua, Makassar apa semua. Nah, di saat mau dibuatkan di kita, kayaknya itu tadi tumpang tindih kebutuhan Kemenristek antara dia mau membuka CPNS atau mau disebarkan ini. Jadi pas banget momennya. Jadi mungkin saat itu yang difokuskan oleh Kemenristek adalah ya udah, karena kita juga butuh untuk CPNS-nya PNS-nya udah banyak yang retired gitu kan, udah banyak pensiun, ya udah kita sekalian aja melanjutkan gitu. Berarti tidak menyalahi aturan istilahnya. Belum ada sih sebenarnya, belum ditempatkan sebenarnya, intinya gitu ya, gengs ya. Berarti Mbak tidak pernah merasakan menuju ke Papua? Belum. Atau daerah timur belum? Sudah, tapi jalan-jalan doang. Jalan-jalan aja, gengs. Oke. Kalau ditempatkan untuk mengajar sih belum. Belum. Oke. Nah, kalau sekarang kan S3. Ya, S3. Kalau S3 dapat dari beasiswanya dari mana? Dari universitas sebenarnya. Aku daftarnya tuh Universitas Nasional Cingkung University. Kita dari sama. Kita yang sama ya, gengs ya. Kita sebelahan. Iya. 316 dormitorinya, dia 315. Toy lah. Jadi itu. Apa? Kok ngeblank aku? Dapat apa sih? Jadi gini, gengs. Dapat apa aja di universitas apa dari beasiswanya tuh. Jadi sama aja sih sebenarnya prosedurnya. Aku daftar dulu. Daftar itu bayar sendiri. Daftar sekitar 750. Iya.
Dan sebenarnya ini tuh aku selesaikan 2014. Dari 2014 tuh aku sudah mencari beasiswa, gengs. 2014 untuk lanjut S3. Sebenarnya sih dari 2013 tuh udah mulai cari beasiswa. Tapi yang lebih ngoyo banget itu di 2014, nyari sampai 2018 ketemu teman ngajak aku ke NCKU, dan kebetulan ada program yang aku cari, New Interdiscipliner Neuroscience. Dan tesisku waktu itu kan tentang wajah kan, ekspresi wajah, dan neuroscience ini aku lihat S2 ya. Tesis S2 aku tuh tentang facial expression. Nah, aku melihat di interdisipliner neuroscience ini juga ada face, berbicara tentang face ya kan. Walaupun sebenarnya konteksnya berbeda gitu kan. Jadi aku memilih program ini dan aku mendaftar biaya pendaftaran 750, selesai. Baru setelah kita dapatkan daftar itu, baru daftar beasiswanya. Oh iya sih. Daftar beasiswanya gitu. Jadi pas udah udah keterima daftar beasiswa dan pengumuman nih lolos beasiswanya. Nah, di beasiswanya itu waktu itu gengs dapatnya tuh 7.000. Temanku yang setahun sebelum aku dapatnya tuh 9.000 gitu. Nah, 7.000 ini sebenarnya juga sudah sama uang tuition. Uang sekolahnya sama uang living costnya itu 7.000. 7.000 tuh kalau dikonversikan sekitar 3,5 juta saat itu gitu loh. Nah, yaudah akhirnya dengan sebenarnya cuma itu aja yang di cover gitu kan. Nah, elit itu katanya Mbak. Nah, cerita elit itu beda lagi, gengs. Aku tidak sama sekali mendaftar elit. Jadi di Taiwan itu banyak tambahan beasiswa ya. Maksudnya kesempatan untuk menambah beasiswa itu banyak. Lebih tepatnya itu macam beasiswanya itu banyak gitu loh. Variasi beasiswanya itu banyak. Ada yang untuk program engineeringnya aja ada, terus program bahasanya aja ada gitu. Nah, yang elit itu sebenarnya dapatnya itu setelah 2 bulan mau masuk ke 3 bulan stay di Taiwan gitu. Dan itu benar 100%. Ada 7 orang atau 6 orang dari Indonesia yang dapat elit dari 2018. Mbak daftarnya gimana? Nggak daftar, nggak dari satupun, kita tuh nggak daftar sama sekali. Kita hanya dapat notifikasi email, congratulations, kalian adalah awardee-nya Elite Program MOST 2018. Jadi kita tuh MOST itu Kementerian Sains dan Teknologi Taiwan. Minister of Science and Technology. Nah, itu harus tahu juga itu, gengs. Jadi waktu kita juga berkumpul nih kan, 6 orang Indonesia nih berkumpul. Bapak ngapain? Kok bisa dapat beasiswa? Yang saling bertanya kita, gengs. Yang dapat ini kita bikin grup, kita saling bertanya. Aku nggak ngapa-ngapain. Oh, aku juga nggak ngapa-ngapain. Lah, aku juga nggak ngapa-ngapain. Jadi di antara 6 orang yang dapat itu tidak ada mendaftar beasiswa elit, dan kita tidak tahu kalau ada beasiswa elit. Berarti yang menyeleksi internal dari masing-masing departemen dong? Kita berasumsi yang menyeleksi adalah sebenarnya memutuskan nama-nama itu karena kan kita di awal kan mengirimkan berkas-berkas ya kan. Nah, berkas-berkas itu masuk ke kayak aku sebenarnya, gengs, sudah diwawancara waktu pertama kali mau daftar advisor, itu disuruh milih advisor. Nah, di situ aku wawancara Skype, dan itu pun dilakukan sama 7 orang yang dapat elit. Semua yang dapat elit itu juga diwawancara. Sementara beasiswa yang teman-teman yang nggak semua PhD yang daftar PhD itu diwawancara. Oh gitu. Tapi PhD itu harus wawancara? Enggak harus. Jadi gini, di kasus aku tidak. Nah iya, jadi kita juga nanya sama teman kita yang PhD, ada yang satu program, kan nursing tuh banyak sebenarnya. Jadi yang di nursing cuma 1, yang di social science, pokoknya semua fakultas itu cuma 1. Engineering itu kan banyak, cuma 1 yang lolos. Jadi kita bertanya, di nursing itu yang dapat ini diwawancara. Tapi teman-teman yang di nursing juga yang lain, yang PhD juga atau yang doktoral, itu nggak diwawancara.
Jadi yang dapat beasiswa elit ini sebelumnya waktu pendaftaran itu ada proses penyeleksian yang tanpa kita ketahui itu mungkin bagian dari penyeleksian elit. Jadi kita berkesimpulan elit ini adalah karena enamnya adalah pengajar di Indonesia, dan kita belakangan mencari tahu elit ini apa, karena kita sebenarnya gengs adalah tim yang kritis. Walaupun kita dikasih duit, kita juga mencari alasan kenapa kita dikasih duit gitu. Karena biayanya tuh gede, bulanannya tuh lumayan gitu loh. Kita dapat per bulannya tuh kayak aku dari 7.000 naik jadi 25.000, walaupun sebenarnya dipotong lagi untuk bayar kuliah sama kredit. Gitu. Kan Mbak dapat beasiswa dari Cengkung kan udah nggak bayar kan Mbak? Tapi kan dapat dipindahkan, jadi Cengkung nggak dapet. Kayak politik gak sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya, tapi hitungan bersihnya berapa? Hitungan bersihnya sama sebenarnya hitungan bersihnya tuh antara 11.000 sampai 15.000. Masih di atas. Kalau untuk yang sosial ya, untuk sosial masih di atas dari yang beasiswa kampus. Tapi kalau untuk yang kayak siapa namanya ada salah satu teman kita nursing sama engineering itu kadang kala tipis-tipis banget selisihnya dari yang NCKU. NCKU kan dibayarin uang kuliahnya kan, jadi nggak mikir lagi untuk dipotong-potong kan, jadi 7.000 tuh udah masuk kantong gitu kan. Nah tapi kan di semester berikutnya kan naik jadi 9.000 kan. Nah ketika hitungan 7.000 ya pasti selisihnya besar, tapi ketika hitungan 9.000 tipis banget selisihnya. Jadi sebenarnya sih ya bertahanlah 1-2 semester, karena di semester berikutnya sampai 3 tahun cuma ya kalau elit. Kalau yang kampus itu 4 tahun. Nah jadi sebenarnya sih masih untung juga gitu, masih untung gitu. Jadi gitu gengs. Pokoknya keren deh. Ya ceritanya gitu deh, keren deh Mbak Maya. Nah sekarang aku mau nanya. Apa nih? Cek nanya. Boleh, monggo. Kan udah merasakan nih kuliah di Indonesia terus sama di Taiwan, apa bedanya menurut Mbak? Banyak banget bedanya gengs, seriusan. Jadi aku nggak berekspektasi kalau misalnya bahasa Inggrisnya di Taiwan itu kalau bahasa Inggrisnya di melukai diri sendiri loh. Wes, ayo. Kalau di Taiwan itu tuh bahasa Inggrisnya aku nggak kepikiran akan sebagus apa ya, aku di luar ekspektasiku. Bahasa Inggrisnya bagus. Jadi aku karena ini bahasa utamanya adalah Mandarin Cina, aku pikir ya aku masih bisa belajar. Nah, satu dari sisi bahasanya itu mereka sama dengan native di luar negeri gitu kan. Jadi harus prepare bener-bener baik akademis sama oral buat presentasi dan lain-lain gitu. Terus juga pengalaman yang lain, kalau misalnya di Indo kan kita belajar bahasa Inggrisnya kan ketika kita membaca paper dan lain-lain. Ketika kita presentasi kan hanya kalau kita konferensi ke luar negeri kita akan menggunakan bahasa Inggris kan. Jadi itu satu beda. Terus yang kedua juga fasilitasnya luar biasa mantul. Fasilitasnya luar biasa mantul di NCKU. Dan orangnya ramah. Promosi. Aku harus katakan ya, di UI pun ramah-ramah orangnya. Tapi maksudnya aku kan udah ke beberapa kampus kan ya Cie, gaya padahal baru belum 5 jari kampusnya. Mostly ya kampus yang bukan top big ya, bagus-bagus yang di Indonesia itu pelayanannya masih sangat kurang. Yang ada adalah studentnya yang harus berusaha untuk untuk beretika sangat baik, sangat halus, sangat sopan. Padahal sebenarnya harusnya sisi yang memberikan pelayanan yang harus lebih friendly gitu kan. Nah kalau yang di NCKU ini pertama kali aku datang masuk ke ISAT, langsung dong ditanya, can I help you gitu kan, tapi dengan senyum, ramah banget, apa semua udah gitu. Aduh pokoknya aku pertama kali, dan dia responsif. Iya, kalau responsif aku akuin responsif gitu. Dan pokoknya aku nggak ada kata-kata lain, friendly, ramah,
dan memfasilitasi sekali responsif udah gitu-gitu. Itu fasilitas pelayanannya, dan juga kalau fasilitas belajarnya luar biasa. Saya juga setuju. Luar biasa. Saya juga setuju. Jadi datang langsung speechless. Wow. Di kelas aja ya. Kelas misalnya isi 40. Taruhlah sih kursinya masih jadul-jadul tapi masih layak pakai gitu kan. Karena yang aku pikirkan itu adalah bentuknya itu kayak yang di Eropa gitu loh. Bentuk teater gitu kan. Ternyata nggak semua teater kayak bentuknya kayak teater gitu, gedung belajar ruang belajar ya. Masih ruang kelas sebagian. Iya, masih pakai kapur. Ada yang pakai kapur. Jadi papan tulisnya tuh bisa pakai kapur, bisa pakai spidol gitu kan. Nah, tapi di dalam situ ada AC, ada kipas, ada yang bikin nyaman studentnya dulu tuh lengkap gitu loh. Terus LCD-nya juga ada mic-nya, dan ketika mic-nya rusak ya, langsung responsif. Besoknya yang rusak itu udah nggak bisa ditemuin lagi. Atau hari itu kalau kita kita ngelapor hari itu hanya beberapa jam kemudian, nggak beberapa jam, bahkan di aku tuh komtinya ibaratnya ya, TA kalau di sini ngomongnya, kalau di Indonesia tuh ngomong komti, langsung lapor ke departemen, langsung digantikan. Keren banget. Iya, emang itu responsif dia, kita nyaman. Fasilitas dan cepet kerjanya mereka semua. Nah, di sini juga ada lab. Iya. Aku sosial, aku dibilang neurokognitif psikologi, ya sosial tapi lebih ke ada sainsnya juga. Aku punya lab gitu. Pokoknya banyak sih ininya. Punya lab. Bukan punya lab, maksudnya departemennya aku menyediakan advisor, tempat ya, untuk meneliti. Iya gitu. Banyak sih bedanya, banyak banget. Di sisi lain juga kayak di sini aku punya kayak misalnya di Indo kan MRI-nya hanya untuk untuk medis ya. Kalau di sini EEG, MRI, eye tracking, apa semua itu dipakai untuk riset, untuk akademis gitu. Jadi berhubungan antara dunia yang di industri atau mereka lah, dunia industri medis, industri itu dipakai datanya. Iya, dipakai. Alat-alat itu nggak hanya untuk medis doang, untuk kesehatan doang. Bisnisnya mereka bukan cuma hanya buat bisnis, tapi juga dipakai riset. datanya buat riset. Iya, alat-alatnya tuh jadi MRI itu khusus untuk akademis ada, khusus untuk medis ada gitu. Sebenarnya kalau untuk akademis juga dibisniskan sebenarnya, ketika hasil penelitiannya ada. Iya, sebenarnya itu kan sebenarnya bisnis yang lain. Akademisnya tuh lebih bisnis banget sebenarnya. Tapi dari sudut pandang seorang mahasiswa kan, wah ternyata bisnis dan akademis berbeda, padahal nggak berbeda gitu. Kita kan kayaknya idealis banget gitu. Iya. Apa lagi banyak bedanya sebenarnya, sangat banyak. Dan juga beban untuk di sini tuh ya, bener-bener yang studentnya itu kalau udah waktunya belajar ya belajar gitu, tapi mulai pukul 9. Kalau di Indo kan pukul 8 kan. 8 banyak. Pukul 8. Oh iya, sistem istirahat di sini aku suka banget sih. Yang itu Mbak, 30. Bukan, ya 30 menit. Oh iya, jeda-jeda. Iya, mereka di jeda itu aku suka per 10 menit, dan kita sebenarnya kalau tidur di kelas lagi belajar juga nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Jadi